Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membahas tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya ya, mulai dari turunan dan juga integral. Baik, kita akan mulai dari turunan karena tugasnya banyak, jadi kita tidak membahas semuanya dan kita ambil intisari-intisarinya saja, dan kira-kira barangkali di antara soal-soal yang dirasa sulit barangkali begitu ya. Oke, yang pertama, ini tugas yang pertama ya, tentukan interval kurva naik dan turun. Nah, di sini marilah kita mengingat kembali sebelum PHB. Jadi interval kurva naik dan turun ini berarti kita sedang membicarakan mengenai gradien ya. Mengenai apa tadi? Gradien. Oke, saya tes tulis dulu ya. Oke, saya tes tulis dulu nih. Pen warna apa ya? Warna biru saja, dark blue gitu ya. Jadi kita sedang berbicara mengenai apa tadi? Gradien ya, gradien atau kemiringan. Kemiringan. Iya, ada tulisannya bagus ya. Nah, gradien kemiringan atau disebut juga slope ya, slope. Nah, gradien atau kemiringan ini tadi sebelumnya kita mengenal bahwa ini semua dinyatakan dengan turunannya atau f aksen x. Nah, jika f aksen x-nya itu lebih besar daripada 0 ya, atau f aksennya ini bernilai positif, nilai positif, maka berarti dia kurvanya naik ya. Nah, kemudian sebaliknya jika turunannya lebih kecil daripada 0 ya, atau f aksen x-nya ini adalah bernilai negatif ya, berarti dia kurvanya kurva turun. Nah, di soal ini ditanyakan interval kurva naik dan turun, artinya kapan si kurva ini naik atau turun ya. Nah, kalau yang seperti ini udah kelihatannya, kalau ini seperti ini berarti dia akan seperti ini gitu ya, karena ini yang bagian kuadratnya ini, ingat ya, ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 11 ya kalau nggak salah, atau kelas 10 ya. Jadi kalau di sini ada persamaan kuadrat, kemudian di sini A-nya positif, maka bentuknya ini orang senyum ya. Ini juga sama, ini juga orang senyum gitu ya. Nah, ini kurvanya akan begini gitu ya. Ini seperti bibir kita kalau senyum. Nah, kalau di sini negatif, tuh ini negatif. Nah, ini begini. Baut ya, baut tahu baut, nah gitu ya. Nah, kalau yang pangkat 3, nah kalau pangkat 3 mah dia bisa naik bisa turun gitu. Jadi bisa begini ya, bisa juga begini gitu. Sini juga sama pangkat 3 ya, jadi bisa begini bisa begini. Nah, kayak kita bahas saja yang nomor E saja ya, kita bahas yang E. Nah, untuk yang E kita bahas di sini kan fx-nya ini adalah sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 8x min 4 begitu ya. Nah, kemudian jadi di si kurva ini kita turunkan dulu. Kenapa diturunkan? Untuk mencari apakah kurvanya itu naik atau turun ya. Maksud saya kurvanya pasti ada naik dan ada turun, tapi maksudnya di manakah naiknya dan di manakah turunnya gitu ya. Kurvanya ada naik turun, tapi di mana naiknya, di mana turunnya, di mana pembelokannya terjadi. Nah, gitu ya. Jadi kita mencari titik-titik pembelokannya itu. Nah, dengan cara kita cari f aksennya. Yuk kita turunkan 3. Si pangkatnya kita turun ke bawah ya, jadi kali 1/3, pangkatnya dikurangi 1. Nah, gitu ya.
Pangkatnya turunkan lagi, yuk kalikan lagi, pangkatnya dikurangi 1. Oke. Kalau di sini tidak ada pangkatnya, langsung saja 8 ya, tinggal dibuang X-nya. Kalau tidak ada X-nya berarti habis, tidak ada turunannya ya. 3, oke, 3 dicoret dengan 3 H, bisa nggak nih? H, nah, gini ya, merah, oke. Ini dicoret ya, habis ya. Oke, cuman gitu doang. Ganti lagi spidolnya. Ya, nah, jadi di sini jadinya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, setelah ini kita nyatakan si f aksen X-nya ini, kita nyatakan kalau titik nol di mana? Nah, titik nolnya di mana? Jadi jika f aksen X sama dengan 0, nah, ketika sama dengan 0 berarti ini adalah titik belok ya. Titik belok. Bukan titik belok sih, apa namanya ya kemarin teh? Titik puncak ya, titik puncak atau titik lembah ya. Disebutnya titik stasioner yang jelas ya, namanya titik stasioner. Kita cari titik stasionernya yaitu pada saat ini 0. Jadi di sini nih, di sini 0 nih, f aksennya X-nya ini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Di sini juga f aksennya 0 ya. F aksennya nih 0 di sini 0, di sini 0. Kenapa 0? Karena dia tidak miring. Karena dia lurus. Nah, kalau lurus di titik-titik ini tuh f aksen X-nya sama dengan 0. Nah, kalau di titik-titik ini kan naik. Tuh, ini naik. Ini naik nih. Ini naik. Jadi baca naik itu dari kiri ke kanan ya. Ini naik nih. Ini naik. Dah ya. Nah, kalau di posisi naik, f aksen X-nya lebih besar daripada 0 ya, atau positif ya. Nah, kalau ini turun, nah ini turun, ini turun, ini turun ya, turun. Nah, kalau turun, ini f aksen X-nya ini lebih kecil daripada 0 ya, atau negatif. Nah, jadi untuk mencari di manakah naik, di manakah turun, kita cari batasnya. Batasnya yaitu, jadi sebelum turun ini naik dulu ya. Sebelum naik turun dulu. Kita cari batasnya ini, f aksen X-nya yang sama dengan 0 ini ya. Nah, ketika f aksen sama dengan 0, maka 0 sama dengan jadi yang tadi ini kita bikin 0. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 ya. Caranya kita faktorkan. Ini pelajaran kelas 10, diingat lagi ya. Jadi mencari pemfaktoran caranya adalah kita bikin ini. Nah, gitu ya. Berapa kali berapa? Nanti hasilnya 8 ya. Berapa tambah berapa? Nanti hasilnya min 6. Ini kalian harus cari sendiri ya. Nah, jadi di sini ada min 4 dan min 2 ya. Kalau ditambah jadi min 6, kalau dikali min 4 dan min 2-nya sama dengan 8. Nah, berarti di sini adalah min 4 dan min 2 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu maka kita dapatkan 2X ya. X-nya ada 2 nih. Jadi yang pertama ya, yang pertama ini nih. X-nya 94 ya. Yang kedua X-nya adalah 2. Gampang kok ya, kalau di sini minus jadi sini plus, kalau di sini minus jadi plus gitu ya. Nah, setelah dapat 2 ini berarti di titik-titik ini tuh terjadi titik-titik stasioner di situ tuh ya, di angka 2 dan angka 4. Gambarnya bagaimana? Oh, kita belum tahu ya, kita hanya mencari interval naik dan turun. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi gambarnya begini. Tek, nah, di sini belokkan. Apa namanya? Bukan belok. Bisa jadi sini lembah. Tek, tek, gitu lagi.
bisa jadi begitu ya. Jadi kalau yang ini min plus min, min turun plus naik min lagi ya. Atau bisa jadi tidak begitu, bisa jadi seperti ini, bisa jadi naik dulu, bisa jadi naik dulu, naik turun naik. Tapi kalian lihat di sini, nah di sini f aksen x-nya sama dengan 0, min plus min plus. Nah ini yang mana yang betul? Nah cara menentukannya, maka kita harus hitung gitu ya, kita harus hitung. Ya, saya hapus dulu. Oke. Titit. Ya, nah jadi cara menghitungnya kita tes saja. Di sini ada angka berapanya ya? 2, 3, 4. Nah, di antara 2 dan 4 di sini ada angka 3 ya. Kemudian sebelum angka 2 ini ada angka 1, ada angka 0. Nah, paling enak kita tes angka 0 lah ya, angka 0. Yuk kita tes ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, f aksennya berapa? Nah, yuk kita tes ya. Jadi f aksen ya, x-nya kita ganti si x-nya ya. Jadi tadi itu kan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Kita ganti dengan 0. 6 kali 0 tambah 8, hasilnya ternyata 8. Berarti f aksen x-nya di sini lebih besar daripada 0 ya, atau positif gitu. Nah, berarti di x sama dengan 0 ini positif, berarti di sini positif. Nah, berarti di sini positif. Kalau di sini positif sudah pasti di sini negatif, jadi tinggal selang-seling aja gitu, otomatis gak usah dicari lagi. Habis negatif di sini positif lagi. Tuh, gitu ya. Oke, gitu aja ya. Oke, ya kita lanjut ke video berikutnya ya. Kita ke video tugas yang kedua. Ya, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum.